Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Noldi di channel Noldi Kurniawan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membantu sedikit teman-teman guru yang sudah diundang ataupun terpanggil dalam PPG dalam jabatan. Nah, di sini ada dua kategori, yaitu kategori A dan kategori B. Jadi pembahasan kali ini, video ini teruntuk kepada teman-teman yang terpanggil dalam kategori B. Oke, berdasarkan surat edaran perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau yang kita kenal dengan PPG dalam jabatan tahun 2003, pada tanggal 27 Mei 2003 surat edarannya sudah terbit. Dan berdasarkan surat edaran tersebut mengacu kepada data Dapodik, yaitu untuk verifikasi ataupun memperbaiki data sesuai dengan data yang sebenarnya. Jadi persyaratan yang terpenuhi apabila teman-teman ingin terpanggil, yaitu yang pertama yaitu terdata pada Dapodik atau data pendidikan. Kemudian terdata yang kedua yaitu terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Yang ketiga memiliki NUPTK, dan yang keempat masih aktif sebagai guru yang diberikan tugas oleh kepala sekolah, sehat jasmani rohani, berkelakuan baik dan berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023 nantinya. Oke, di sini calon peserta seleksi itu terbagi atas dua, yaitu sasaran kategori A dan kategori B. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang sasaran kategori B, gimana cara pendaftarannya. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu sedikit penjelasan tentang informasi jadwal seleksinya ya. Kita akan informasikan seleksi PPG dalam jabatan 2023 ini, yaitu syarat administrasi bagi guru. Yang pertama yaitu poin A-nya, yaitu harus meng-scan ijazah S1. Jadi untuk peserta PPG harus S1. Kemudian untuk poin B yaitu bagi teman-teman yang pengangkatan PNS harus melampirkan SK ya, pindai SK pengangkatan pertama ya sebagai guru. Jadi SK pertama sebagai guru bagi PNS, dan bagi teman-teman guru yang non PNS itu tetap menyiapkan SK pengangkatannya. Kemudian yang ke bagian poin ketiga yaitu hasil pindai scan untuk dokumen sesuai status kepegawaian. Nah, di sini bagi teman-teman PNS pada poin ketiga nanti akan melampirkan SK pangkat, kenaikan pangkat guru PNS terbaru atau terakhir ya. Apabila dia fotokopi, silakan dilegalisir di dinas terkait. Kalau dia di daerah ya kabupaten, dan seterusnya di BKD ya. Terus kalau untuk yang pengangkatan P3K ya pasti berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, jadi SK asli yang digunakan. Bagi yang non PNS itu menyiapkan SK terakhir pengangkatan 2 tahun terakhir 2021 dan 2022 bagi non PNS. Apabila fotokopi silakan dilegalisir di dinas pendidikan terkait. Terus SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari pendidikan disampaikan oleh masyarakat. Ya jelas di situ kita baca sendiri nanti ya. Oke, yang keempat, yang ke D ya, hasil pindai scan pembagian tugas mengajar 2 tahun ajaran yaitu 22-23. Terus hasil pindai fakta integritas. Nah, fakta integritas itu nanti kita bubuhi materai 10.000. Oke, untuk ke bawah kita lihat saja ini. Nah, terus kita lihat di linearitas ya. Ini saya jelaskan sedikit. Teman-teman, apabila seorang guru kelas atau pendidikan program studinya ada di bagian program studi sebelah kanan, itu linear ke bidang mana. Jadi hati-hati. Ketika Bapak Ibu adalah seorang guru dengan lulusan pendidikan misalkan IPA, misalkan ya, misal ini contoh. Berarti linear ke guru SD. Ya, seperti itu. Jadi ini yang di sebelah kanan ini adalah program studi yang linear ke bidang studi di PPG kan. Jadi apabila Bapak Ibu IPA atau Bahasa Indonesia yang berada di sekolah SD bisa mengambil pendidikan guru sekolah dasar ataupun sertifikasi nantinya guru kelas. Oke, PGSD-nya ya. Seperti ini terus dan seterusnya nanti bisa diperhatikan.
Oke, cukup sekian penjelasan ini untuk surat edaran tersebut. Kita langsung masuk saja ke video tutorialnya, bagaimana cara pendaftaran di kategori B. Yuk, kita langsung saja ke browser, kita ketikkan saja PPG. Nah, perhatikan ini adalah PPG dalam jabatan, kita klik, kemudian kita ke kanan geser sedikit, kita login ke SIM PKB. Menggunakan akun SIM PKB boleh, menggunakan akun belajar ID boleh, asalkan sudah tertautkan. Nah, saya di sini akan menggunakan akun belajar ID untuk login karena sudah tertaut. Saya cukup klik saja, kita pilih akun yang sudah pernah saya login sebelumnya, dan kemudian di sini sudah ada dashboardnya. Kita klik saja di situ biodata diri. Nah, kemudian akan ada tampilan depan, yaitu di tampilan dalam. Di sini kita lihat pas fotonya belum diunggah, silakan kita unggah terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum mengunggah, silakan diunggah agar nantinya kelengkapan profil kita lengkap dengan pas fotonya. Nah, kita simpan dan kita memulai dengan melihat bahwa di sini dalam status saat ini yaitu ada beberapa hal yang perlu kita isi, yaitu di sini status hijau itu status syarat sudah. Kalau seperti ini tanda seru kabur abu-abu ini itu berarti belum dilengkapi. Jadi harus kita lengkapi terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan format ataupun fakta integritasnya, teman-teman bisa unduh di sini. Diklik saja, nanti tinggal kita buka filenya, itu dalam bentuk Word. Nah, perhatikan ya, ini dihapus ya, dihapus saja. Kemudian kita mengisikan data sesuai dengan data diri kita dan dibubuhi oleh materai. Nah, di sini ada dua, yaitu NIP dan NIK. Apabila kita seorang non PNS bisa menggunakan NIK ya, NIK nomor induk kependudukan. Apabila dia seorang PNS, silakan menggunakan NIP sebagai data di bawahnya. Kemudian kita akan melengkapi data, yaitu pertama biodata diri. Nah, di sini ada biodata diri, linearitas, bidang studi, dan berkas pendukung. Pertama kita ke biodata diri. Nah, kita klik di sini, kita lihat terlebih dahulu data sesuai dengan data Dapodik, pengisiannya, informasi dasarnya. Kita klik lengkapi. Apabila ada ketidaksesuaian data, silakan diperbaiki di aplikasi Dapodik. Oke, di sini yang pertama adalah jabatan, yang diisi adalah nama jabatan guru, bukan jabatan pangkat ya. Itu jabatannya adalah guru kelas. Jadi kita lihat guru kelas dipegang kelas berapa, jadi kita klik kelas bawah. Oke, untuk nama jabatan kita bisa lihat di sini karena berhubung adalah golongan 3C, jadi guru muda ya. Jadi kita lihat di sini adalah keterangannya guru muda bagi golongan penata 3C, golongan 3C ya. Gelar depan kosongkan, gelar belakang sesuai dengan pendidikannya itu SPD. Kemudian perbaiki apabila kode posnya salah, nama mata pelajaran yang diampu itu apa itu guru kelas. Kemudian informasi rekening walaupun belum update, walaupun misalkan ada BRI, BNI, silakan diisi sesuai dengan rekening yang aktif saat ini, walaupun nantinya pada sertifikasi apabila lulus mungkin akan merubah rekening. Oke, selesai itu kita ke kontak, bisa nomor kontaknya bisa diupdate dan email pun juga bisa diganti. Setelah selesai pengisian, teman-teman periksa terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah disimpan, kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu melihat mengisi linearitas. Di sini sudah selesai dan periksa kembali. Apabila ada yang keliru, silakan diperbaiki. Dan kalau tidak ada, lanjut saja ke linearitas. Nah, di sini kita akan mengisikan ijazahnya ya. Jadi sesuai dengan kelulusannya di fakultas apa, perguruan tingginya apa, kita ketikkan dan cari. Silakan disimpan apabila sudah selesai.
Kemudian kita belum selesai di situ, harus mengunggah file dokumen ijazah S1-nya dengan ekstensi PDF minimal 20 KB, maksimal 1,5 MB. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari file tersebut, dan ekstensi harus PDF. Silakan diupload. Kemudian kita simpan. Nah, apabila selesai pasti centangannya akan hijau. Kemudian kita ke bidang studi PPG-nya. Nah, di sini sebenarnya kalau bidang studi PPG-nya sih tidak susah, tinggal memilih saja. Otomatis biasanya muncul pendidikan guru sekolah dasar apabila dia guru kelas. Oke, di sini yang agak ribet yaitu di file berikutnya yaitu berkas pendukung. Nah, di sini agak banyak permintaannya. Oke, untuk berkas pendukung pada bagian pertama ini pindah SK pengangkatan pertama. Nah, di sini terbaca TMT pengangkatan sebagai guru. Jadi di sini SK pengangkatan sebagai guru baik dia sebelumnya adalah honor. Jadi ingat, perhatikan SK pengangkatan pertamanya itu TMT yang terbaca awal sesuai tanggal berapa. Jadi itu yang harus kita siapkan. Oke, kemudian kita klik unggah berkas. Setelah diunggah berkas, silakan teman-teman perhatikan maksimal size-nya yaitu minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB dengan format ekstensi PDF. Kita unggah. Oke, setelah diunggah kita ke pindai SK ataupun bagian kedua yaitu SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Nah, di sini ada penjelasan juga bagi yang PNS adalah SK kenaikan pangkat terakhir. Kemudian bagi yang honor non PNS yaitu SK 2 tahun terakhir yaitu SK dari Dinas Pendidikan. Kemudian bagi P3K silakan mengunggah file SK P3K-nya dan semua bentuknya asli. Apabila fotokopi silakan dilegalisir sesuai dengan keterangan di bawah ini yang dilegalisasi oleh beberapa instansi. Apabila yayasan ya yayasan, apabila negeri dia silakan ke Dinas Pendidikannya. Kemudian silakan diunggah. Kemudian bagian ketiga pindah SK pembagian tugas mengajar guru yaitu tahun ajaran 2021, 2022 dan 2023. Apabila asli tidak perlu dilegis, bila fotokopi silakan dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian silakan diunggah. Kemudian fakta integritas hasil pindah scan-nya yaitu sama seperti tadi, yaitu yang sudah kita buat tadi, maksimalnya 1,5 MB dan minimal 20 dalam ekstensi PDF. Oke, bagi teman-teman yang sudah mengunggah silakan diunggah kemudian disimpan. Nah, apabila semua sudah terunggah, teman-teman periksa kembali. Nah, ini sudah statusnya sudah hijau semua dan siap diajukan berkas. Silakan klik ajukan berkas. Tapi teman-teman bisa mengecek kembali apabila itu ragu dengan pengisian, silakan dilihat, dibuka satu persatu. Apabila ada kendala ataupun permasalahan kekeliruan penguploadan, itu tidak usah khawatir teman-teman, tidak usah khawatir karena dalam penguploadan tersebut bisa diubah kembali dengan cara kita mengklik di sini. Nah, itu jadi bisa diubah. Oke, setelah kita selesai dalam pengajuan dan sudah diajukan, kemudian kita akan menunggu petugas verbalnya untuk memverifikasi hasil pendaftaran kita. Dan jadwal pendaftarannya seperti ini ya. Untuk pendaftaran itu dari tanggal 30 sampai tanggal 11 Juni 2023. Kemudian ada perbaikan berkas setelah pendaftaran yaitu dari tanggal 12 sampai tanggal 28 Juni. Pada saat itu pula 12 Juni petugas verifikasi atau validasi oleh petugas saat itu pun bekerja. Apabila tidak ada kendala, mungkin berkas kita akan dianggap lulus. Nah, nanti hasilnya itu bisa kita lihat pada tanggal 5 Juli 2023. Jadi apabila semuanya sudah aman, teman-teman tinggal menunggu jadwal mungkin ujian atau apa sih kita belum tahu nanti. Jadi secara berkala teman-teman harus mengecek SIM PKB-nya.
Oke, cukup sekian video tutorial saya berbagi buat teman-teman guru. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman guru dan bisa di-share ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa di like, subscribe channel saya, berikan komentar pada kolom komentar, dan jangan lupa di-share sehingga nantinya informasi ini tidak hanya putus di Anda. Oke, saya Noli Kurniawan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.